Untuk menjawab siapa aku, jawabannya ada dua. Pertama, jawabannya secara zahir. Aku ini siapa? Aku ialah satu, tulang-tulang yang jumlahnya 360 sambungan tulang. 360 sambungan tulang. Yang itu tulang harus dipelihara, jangan sampai tidak mendapat makanan yang baik supaya sehat. Terus ada daging, darah, otot, ya, dan kulit. Ini yang menutupi tulang itu. Jadi kalau kita ditanya, "Man anta?" "Ana tulang." Nah, jawab begitu. "Siapa kamu?" "Saya tulang." Gitu. Memang tulang, kita itu tulang. Tulang yang jumlahnya 360. Yang menurut ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap hari orang itu harus berbuat kebaikan paling sedikit 360 kali, yaitu sebanyak tulangnya. Ini Kanjeng Nabi. Kalau orang tidak bisa melakukan perbuatan baik setiap harinya 360 kali, berarti dia punya utang yang akan ditagih. Ini berat itu Pak, 360 kali. Betul, katanya Nabi itu harus orang berbuat kebaikan. Lalu ada yang tanya, bagaimana caranya? Banyak caranya. Itulah yang disebut harus sedekah 360 kali, entah dalam arti pekerjaan ibadat, entah dalam arti nulungi wong, entah berbuat apa saja, pokok kebaikan. Itu sedikitnya tiap hari 360 kali nyelameti tulangnya orang itu. Tulangnya itu akan menuntut besok dalam kubur. Engkau yang gue arbi ya, saya selamat saya. Ibarat sepeda motor tak digemui ya aku ya, tak digenteni uline, tak digenteni, tak dikai apa itu gemuk, menutup ya itu. Cuma ada ini Kanjeng Nabi lalu memberikan jawaban yang enteng tapi abot tapi enteng. Kalau nek kepingin ngeringkes bayar 300 swidak kebaikan untuk tulang-tulangmu itu. Kamu ingin tahu? Enggak mesti. Salat duha 2 rakaat beres. Jadi orang salat duha 2 rakaat itu sama dengan membayar utang kita kepada Tuhan yang telah menyewakan tulang sebanyak 360 sambungan di dalam tubuh kita. Mohon tenet aki bagi ngaku berapa tahun ya. Benarin 360. Coba dikalikan itu. 360 kali tak 1 tahun berapa? Iya mau nomor setahun, mau nomor 70 tahun. Lemah itu. Saya nggak sampean nih. Tulang itu besok akan bicara. Seperti Quran menyatakan. Menuntut tulang-tulang itu. Nah, ini katanya Nabi mentera majer sebalik kepang pojong duha aja Bu. Nah, ini. Jadi orang sembahyang duha itu jangan cuma formalitas. Bukan cuma apa aja. Apa sih apa sih? Nawa itu sali sanata duha rakaat ini Allah akbar. Fatihah, mari Fatihah ya ayyul kafirun. Terus mari tek ngatek mana Fatihah, terus kulhu, tek assalamualaikum, salam beres. Nah, itu namanya binuril Islam itu. Cuma odi kekolean meloloh. Iya, binuril Islam. Tapi kalau kita menghayati saya sekarang harus berbuat baik 360 tulang. Ini harus saya selamati, harus saya bersihkan, harus saya. Dia penuh kesadaran, penuh kecintaan, penuh kesenangan mengerjakan duha. Bukan karena norok buntek, bukan karena apa-apa. Masih tak belajar, tak beri pahala, saya tetap mengerjakan. Ini saya untuk membersihkan tulang. Tulang 360. Itu banyaknya harus saya bayar katanya Nabi. Dengan menghayati pengertian begini, orang sembahyang duha dengan penuh kesegaran hati, dengan jiwa yang fresh katanya, fresh, segar, tidak pernah apa duha, apa lah itu tidak begitu, tidak.
Atau tidak mengerjakannya tidak karena nak kena baik dah lah selama itu sudah tidak. Nah, ini peningkatan yang dimaksud. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, jadi jawaban yang pertama, man anta, ana tulang. Saya adalah tulang. Memang tulang hakikatnya 360, cuma lalu dikei daging, dikei otot, dikei kulit, itu sing numpang, tapi sing pokok tulang. Ini. Mulane dekik sing pon mati kayak siki, kare tawar dengan bedo. Ya. Dan insyaallah men orang sebung dagingnya sebung kulit, insyaallah nek kamu ngabes, ya bos, man anta, ana tulang, tekut orang itu. Insyaallah berkirim sekone, ya. Dan insyaallah kita kalau disuruh mamanya ini, mari sampean mau memelihara ayahmu, mbahmu, istrimu yang cantik, tapi tulangnya mau. Insyaallah dah mau kalau tulangnya itu. Takut pak, mesti istri saya kalau sudah jadi tulang, pasoro kelone itu. Jangan. Biar istri, biar suami, biar ayah, biar ibu, biar adik, biar anak. Tapi mereka tulang ngetok, aduh, jalur ampun. Nah inilah lucu menusuk kat temen ini. Nek dipikir dijerok-jerok nang ibu tunggu juga. Nah, ini jawaban yang pertama. Kalau kita itu menjawab secara zahir, itulah jawaban. Tapi kalau kita menjawab yang kedua, man anta? Siapa kamu? Ana ruh. Ini jawabannya. Saya adalah roh. Nah, inilah yang betul. Yang paling betul ini. Ana ruh. Saya adalah roh. Ini yang betul. Kalau jawaban kita betul yang kedua ini, ana ruh. Nah, di sini mulai kita itu diajar oleh tasawuf. Mahwa ruh. Apa itu roh? Dan apa musuhnya roh? Apa makanannya roh supaya jangan mati? Seperti tulang tadi harus punya makanan, harus ada pemeliharaan. Sekarang roh ini apa? Mahwa roh. Apa penyakitnya roh? Apa musuhnya roh? Apa makanannya roh? Wah, ini kita harus belajar, diajari di situ. Nah, disinilah roh itu dikelilingi oleh macam-macam susunan. Seperti juga tulang. Tulang itu diliputi daging. Ada daging busuk. Itu kanker namanya. Atau tumor. Ada apa itu macam-macam. Itu pola tingkahnya itu. Tapi juga ada yang namanya darah. Urat. Darah ini justru yang bikin sehat. Yang menyebar makanan, vitamin, dan sebagainya. Juga roh. Roh itu ditumpangi juga, dikelilingi. Ada daging. Ada urat, ada kulit, ada bulu, ada macam-macam. Tapi unsur pokoknya adalah roh. Nah, di sini lalu dibagilah keterangan tasawuf itu banyak ini, ya keterangannya. Tapi yang penting, yaitu diterangkan di situ bahwa tiang pokok dari roh, susunan pokok dari roh itu diliputi oleh dua unsur. Ini dari bangsa roh, jadi tidak kelihatan, tidak seperti daging kena jamak gitu. Tulang kena, didelok, kulitnya kena, ireng, apa kuning, apa putih, rambutnya ireng, dawa, apa cendek, kena didelok. Tapi nek roh, nggak iso. Ya, juga ini unsurnya roh itu nggak bisa didelok. Gepeng, apa bunder, apa dawa, apa kuning, apa ireng, nggak iso. Apa itu dua unsur pokok? Dua unsur pokok itu disebut sifat-sifat bahimiyah dan sifat-sifat malakiyah. Sifat-sifat kemalaikatan dan sifat-sifat kebinatangan. Hewan. Ini unsur pokok. Lalu ada lagi tambahannya seperti urat yang pokok, ada yang urat saraf yang kecil-kecil. Juga ini ada yang namanya sifat-sifat sabu'iyah, serigala.
sifat-sifat syaitaniyah, setan, dan banyak lagi. Tapi yang pokok itu sifat-sifat yang baik dinamakan sifat malakiyah, sifat kemalaikatan. Sifat-sifat yang tidak baik atau yang jahat disebut bahimiyah, sifat kebinatangan, hewan. Karena itu ahli tasawuf mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang ada di tengah-tengah perapatan. Persis di tengah, di atasnya itu malaikat, di bawahnya itu hewan. Kalau kita itu tetap di tengah, itu manusia. Tapi kalau agak ke atas sedikit, manusia yang bersifat malaikat yang baik. Tapi kalau kita itu kebebel sebenarnya, ya manusia memang ngajarin. Jadi manusia yang tidak baik, yang sifatnya mendekati binatang. Kalau kita bisa mempertahankan saja tengah persis, tak kata tak kebebel, disebut manusia itu. Tapi emang kebebel sekone, ya, tenoro kebebel, serot dari bawah, disedot, itu sudah mendekati binatang. Tapi kalau ditarik ke atas, mendekati malaikat. Ini, karena itu diterangkan kemarin malam saya sudah menyebut, ya. Malaikat ini oleh Allah diberi akal, tidak diberi nafsu, hawa nafsu. Diberi akal tapi tidak diberi hawa nafsu. Kalau binatang, hewan, injek misor, sebaliknya dikasih hawa nafsu, tidak dikasih akal. Kalau manusia yang di tengah dikasih dua-dua, ya akal ya hawa nafsu. Itu. Ini supaya bisa menjawab man anta, siapa kamu? Nah, jawabannya harus hati-hati. Kalau akal semata-mata itu malaikat, akal, tidak punya hawa nafsu. Kalau cuma nuruti hawa nafsu tok, itu namanya kewan. Kewan, tidak ada akal belas. Diwurui, dikandani, dituturi, tidak gelem. Dipimpin agama, tidak gelem, celek, iku api. Alah, pokok seneng. Pokok seneng. Nah, ini namanya binatang. Binatang itu kita lihat kehidupannya. Pedomannya hanya hawa nafsu. Artinya nafsu itu keinginannya. Makan. Bagaimana makan? Tak tahu. Jangan ditanya soalnya. Pokok makan. Apa makan di atas meja ngecok itu nasi goreng, apa makan di itu comberan sing kepek nun sewu tae, iya. Bukan soal, asal makan di meja yang bersih ngecok nasi goreng, atau makan di comberan yang kumpul keletong telek kotoran boleh, pokok makan itu titik, ya. Apalagi wong gua, ya. Wong gua itu mentak beda itu, nek orang pelapan aja. Ini mentak beda jahat tak sedek kan. Juga apalagi selain makan? Tidur. Dia tidur di mana? Enggak jadi soal. Di atas motor boleh. Tapi mau usah di motor ngok-ngokan itu. Beda aja pedungnya motor bisa. Kadang bisa di tempat tidur kalau perlu kucing itu coba lah tak tahu ini baru kemantan anyar tak kemantan anyar ini spray ini kotor sih pokok tidur pokok tidur di mana tidak jadi soal caranya bagaimana tidak soal abang kang ya selimuti ya ada di kucing selimuti iya kayak itu abang kang iya kayak itu. Pokoknya cara dan tepat tidak jadi soal. Pokok tidur. Ini kan. Tiga apa? Pokok berkelamin. Nah, amo sorak. Kakek bine. Di mana tak tahu. Di jalan raya boleh. Itu banyak tanya. Efek mentok di jalan-jalan. Bedoreng yang kue seorang buat apa begitu? Coba. Di tempat gelap iya. Di mana saja itu bukan soal.
di mana, bagaimana, kawin, apa kawinnya mari, tidak kawin dia mari. Nah itu, pokok begitu. Nah, jadi ini namanya karena itu disebut binatang itu tidak punya akal, hanya punya hawa nafsu. Mon malaikat tak wawu begitu, tidak ingin makan, tidak ingin kawin. Tidak ada ceritanya. Ono kemanten rek, sopo jenis kemanten? Malaikat Jibril. Ono cerita malaikat jadi kemanten itu tidak ono. Tidak ono. Tapi kalau jin kawin betul. Punya istri, punya anak. Dia makan juga. Nah itu bedanya jin sama malaikat. Nah malaikat betul. Malaikat itu cuma diparingi akal. Toh. Allah boten diparingi hawa nafsu. Kepingin turu boten nonton malaikat kepingin turu ya ono. Ketondu tak ada lah kalau ketondu. Kepingin ngombe setrup boten nonton. Tapi nek setan nggih. Jadi kalau setan nih. Mulane nek ana wong ngombe jak maca bismillah niki ditulungi kali setan. Diombe kali setan. Ini kan teman anak setan itu, malaikat buatan betul kepingin ngampung, tak terong ngampung minum tidak, soal kawin itu juga tidak, soal apa, pokoknya hewan nafsu tidak ono. Tapi nek setan jin tetap punya, tetap. Malah sampai ini zaman ini kelambi ini ku kelambi nek dicepot, cek nek betul nganggo dungo, kasih centel no, sampai dua malih, ini betul ilok. Ini pun sudah dipakai oleh setan. Setan itu gegu, gelatak. Apa gelatak? Lacak. Nah, ono iwa, ono sego, kan ya, tidak ditutupi. Ini dulik. Kadang diuyui oleh setan itu. Anak terang agem nih. Gegu setan itu. Mulai Kanjeng Nabi Akasi lho, ini juga omben-omben, panganan tutup ono. Nek ndak ojo, coba ombe, coba pangan. Ini tuh diduyui setan. Kadang dibilat, kadang didoni oleh setan. Ini gegu, lah aku tuh setan. Kelambi ya ngoten ya. Mulane nek wong kepingin jang waras niku ya. Niku sing dinggo awak abeni. Nek wis tani ojo dinggo mandan. Nek wong loro. Saling dengan ono dungane. Nek arep nganggo ono dungane supaya setan aja melok-melok. Luwe-luwe nek badhe nyopot nih. Nek badhe ngecul ini katok, bawa sarung, celana, berdoa nih. Mondak, ya maaf. Nah, begitu kemaluan kita kelihatan oleh setan, begitu dia mengganggu kemaluan kita. Jadi setiap kita melepas pakaian, baju, ya maaf. Ini aurat yang dibuka. Itu kan terpaksa dibuka. Kok tidak nganggo dungo, camat di setan. Ini hak. Jadi nek wong kepingin direksa sampai zina, mulai kanak dia diajari doa setiap melepas bajunya, terutama perempuan. Ada doa dan tidak berat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa melepas baju apa saja. Kalau ingin jangan sampai auratmu, kemaluanmu terutama diganggu oleh setan. Bacalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kabeh iso. Terutama nek melepas katok nih, bangsa jero-jero niku, kutang, nek kepingin dipelihara dari perbuatan zina seumur hidup, diselamatkan dari godaan setan, bacalah setiap melepas. Jadi ini ya, karena setan itu bangsa batin, bangsa alus, ya caranya menyerang itu cara halus. Ya itu doa itu. Lah yang ngerti doa itu ya Kanjeng Nabi yang mengajari kita itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini jadi saya sebagai pendahuluan ini sudah jelas ya. Jadi keterangan saya malam ini saya akhiri di sini saja, yaitu
kita untuk mengerjakan tersebut, lebih dulu kita harus bisa menjawab pertanyaan man anta. Siapa engkau? Siapa berenriak? Kalau kita itu keliru menjawabnya, keliru juga perjalanan hidup kita. Konsep potongan yang langsing, repot tidak? Kalau potongan yang langsing, kalau umurnya dia sampai tua susah. Tuh opo yo abet no. Tidak ada barang yang paling ditakuti kecuali tua. Tua itu. Karena apa? Berubah semua ukuran. Ukuran sentimeter itu hilang semua. Langsing berkerut. Kalau itu jawabanmu, keliru seluruh perjalanan hidup. Kamu akan jadi orang susah. Semakin tua semakin susah. Erok sekonya susah. Wis ayu siti wis susah. Bungkuk siti wis susah. Tambah tua tambah susah, gelisah. Tapi kalau jawabanmu betul, man anta ala ruh. Semakin tua semakin mutmainnah. Semakin tenang orang itu. Biarpun dia orang perempuan, tapi dia itu bisa menjawab dan bisa konsekuen, maka dia nanti yang akan dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik, ayo kembali ke sini kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah. Coba dengan perasaan puas itu radiyah, mardiyah, diterima dengan baik dan dieluk-elukkan oleh Tuhan, dielus-elus oleh Tuhan. Fadkhuli fi ibadati, artinya lebuah termasuk hambaku yang baik. Wadkhuli jannati, silahkan masuk surgaku ini. Habiskan keinginanmu di situ. Ma tasbih fihi ma tasbih al-haus. Inilah pokok tujuan daripada tasawuf. Ya. Nah, sudah saya kira cukup jelas lah. Mudah-mudahan untuk langkah pertama kita sudah menemukan jawaban apa itu tujuan tasawuf, perlunya tasawuf. Dan kalau kita sudah tahu begitu, kita sendiri ini merasa perlu apa enggak kepada tasawuf. Itulah. Terjawab bahwa al-jawab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tak dijadikan dan langsung kira-kira tak menit itu mulai nopo ya langkah kuno di sini lah di sini Fitri Wafilin.